rumah kayak aku. Tapi kalau misalkan kalian memutuskan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker, pakai hand sanitizer, dan juga semprotan alkohol. Oke? Ups. Maaf, videoku kali ini agak sedikit berisik, ada suara printer soalnya Mas Pongkainya lagi benerin printer. Jadi harap maklum ya. Di videoku kali ini aku nggak akan bahas tentang makanan, tapi aku akan nge-review tentang pengalaman aku per tanggal 25 Mei 2020 aku memutuskan untuk resign. Jadi ada banyak banget berkas-berkas yang harus diurus. Aku bakalan nge-review 2 dokumen, yaitu ngurus BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS kalian itu dibikinin oleh kantor, maka kalian harus menonaktifkan dulu. Biasanya itu bakalan dinonaktifin sama kantor. Jadi kalian harus ngecek dulu, kalian harus install JKN Mobile. Nanti aku kasih contohnya di sini. Ada aplikasi namanya JKN Mobile, silahkan kalian install aja. Di situ kalian daftar. Nah, nanti dari aplikasi itu kalian itu bisa tahu kalian di kelas berapa yang harus dibayar. Ya, kalau misalkan kalian pernah periksa tuh, di situ ada riwayat kalian periksa juga. Kebetulan kali ini aku statusnya nonaktifnya itu jadinya aku keluar tanggal 25 dan status aku cek nonaktifnya itu tanggal 1. Di situ ada keterangan kayak ada tulisan gitu dari HRD-nya bahwa peserta BPJS ini itu sudah resign atas kemauan sendiri. Kemarin tulisannya seperti itu. Pastikan dulu di JKN Mobile itu, aplikasi JKN Mobile, bahwa kepesertaan kalian itu sudah non-aktif. Kalau non-aktif baru bisa diurus, tapi kalau masih aktif silahkan kalian hubungi HRD kalian atau hubungi kantor kalian yang biasa ngurusin untuk motong pembayaran BPJS. Domisilinya di Salatiga, silahkan ke kantor BPJS yang alamatnya ada di bawah sini. Aku taruh di bawah sini, BPJS Salatiga. Dan kalian datang aja ke situ. Kalau kalian masih belum tahu itu di mana, itu ada di seberang Damatek. Ya, di seberang Damatek Salatiga. Terus yang harus disiapkan adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku tabungan. Untuk fotokopi buku tabungan, ya kalau di Salatiga cuman bisanya itu aja, 3 rekening itu, Mandiri, BNI, dan BCA. Jadi pastikan kalian harus mempunyai salah satu rekening, nomor rekening di buku tabungan yang tadi aku sebutin ya. Terus ada lagi fotokopi kartu BPJS-nya sendiri. Nih, harus difotokopi ya. Terus satu lagi yang gak kalah penting itu adalah materai. Sebenarnya materai itu dipakainya cuma satu aja, tapi untuk jaga-jaga kalian bisa nyiapin 2 materai. Ya meskipun di kantor BPJS Kesehatan Salatiga ada mas-mas yang dia memang stay di situ untuk melayani jual beli materai 6.000. Tapi jaga-jaga aja, kalau misalkan siapa tahu masnya itu tuh nggak ada di situ, kalian kan nggak perlu bolak-balik lagi. Jadi siapin aja dari rumah materai 2 lembar, meskipun yang aku pakai cuma 1. Syarat-syaratnya itu aku tulisin di sini ya. Oke, setelah syarat ini semuanya lengkap, kalau aku pribadi itu aku nyiapin dokumennya, fotokopinya nggak cuma 1 lembar aja, tapi setiap satu dokumen itu aku rangkap jadi 3. Kalian bakalan dapat 2 formulir. Yang pertama itu adalah formulir dari BPJS Kesehatannya sendiri. Kalian bakalan dapat formulir ini, dan juga kalian bakalan dapat formulir untuk
ke bagian banknya. Kalau di sini aku banknya pakai Mandiri. Dan ini silahkan kalian isi. Silahkan kalian isi semuanya sampai lengkap. Kalau misalkan kalian nggak tahu, silahkan tanya mbaknya ya. Ya sayang banget sih, harusnya ada contoh gitu ya, jadi kita tahu mana yang harus diisi dan mana yang enggak gitu, karena memang di BPJS nya nggak ada contohnya gini. Jadi kalian harus sering-sering tanya sama petugasnya yang ada di sana. Dan kayak aku, karena aku itu dapat dari perusahaan itu kelas 2 dan kondisinya aku resign gini, aku pengangguran kan. Jadi aku juga pengen turun kelas. Nah, kalau kalian juga sama kayak aku, pengen ke kelas 3, itu kalian langsung isi aja yang pas bagian sini. Nah, ini. Kelihatan kah? Nah, ini. Kalian isi aja langsung ini yang kelas kalian pengen ikut. Kalau kemarin aku tanya mbaknya dan aku disuruh nulis ini, centang yang kelas 3. Gitu ya, langsung aja. Dan ini bukan, tapi kalau misalkan kalian nggak mau ganti kelasnya, bisa langsung pakai kelas kalian langsung aja. Misalkan kalian dapat kelas 2 ya langsung aja kelas 2, tetap ke kelas 2 gitu. Kalau aku kemarin kondisinya aku turun kelas ke kelas 3. Oke? Kira-kira seminggu, kalau misalkan memang nggak ada pemberitahuan, maksudnya lewat WhatsApp gitu, disuruh ke situ lagi gitu, ke BPJS-nya lagi, BPJS kesehatannya lagi. Ya 3 hari setelah aku ngurus ini, puji Tuhan langsung dapat 3 hari langsung selesai, dan aku disuruh bayar untuk pertama kalinya. Aku bayarnya lewat Tokopedia. Tapi kalau misalkan kalian mau bayar di Indomaret atau Alfamart juga bisa loh, kalau kalian pengen keluar. BPJS aku dan BPJS suamiku itu beda. BPJS suamiku dia bayar sendiri, dan BPJS ku aku dibayarin kantor pada waktu itu. Dan senengnya aku tuh nggak perlu ngurus apa-apa lagi gitu. Kalau misalkan aku turun kelas, aku sebagai istri, aku pengen turun kelas 3, otomatis suamiku tuh bakalan ikut ke kelasku, ke kelas 3. Tapi kalau misalkan aku memutuskan tetap di kelas 2, suamiku juga bakalan ikut kelas 2 gitu. Jadinya antara suami istri yang ada di KKS itu pasti satu ngerubah di kelas berapa, dan itu keluarga yang lain bakalan ngikutin kayak gitu. Dan aku baru tahu di situ. Terus alasannya kenapa aku ngerubah kelas aku dari kelas 2 ke kelas 3 itu karena kemarin kan sempat ada gosip bahwa bakalan ada kenaikan kan ya. Dan secara aku pengangguran, aku nggak mungkin terus bayar segitu padahal aku pengangguran. Nggak mungkin dong minta suami, kan malu. Ya meskipun sih dibayarin sama suami, tapi kan tetap aja ya. Suamiku ketawa ternyata. Lihat deh. Dia kelihatan gak sih? Naiknya tuh kalau nggak salah kelas 1 jadi 160, kelas 2 nya jadi 100, dan ini kelas 3 itu jadi 50. Iya 50. Kalian pasti tanya juga dong, kenapa sih harus pakai buku tabungan? Ya kan, syaratnya kayak gitu kan. Oke. Fungsi dari buku tabungan, kenapa sih kita harus ngurus kayak gini, harus pakai buku tabungan dan materai gitu? Ini bakalan dipotong secara otomatis dari tabungan kita, hanya kayak syarat gitu sih. Tapi sebenarnya 1 bulan kesini aku juga nggak dipotong otomatis, meskipun aku sudah ngasih fotokopi mandiri itu, tapi tetap aja nggak dipotong otomatis. Jadi aku harus bayar lagi lewat Tokopedia kayak gitu. Jadi kayak formalitas aja. Pengalaman aku kayak gitu. Kalau bisa berkasnya itu, kalau misalkan kalian sudah nyiapin tadi berkas tadi, simpan aja lah di amplop gitu, amplop kayak aku ini. Jadinya nggak usah harus cari-cari lagi gitu. Kalau bisa kalian rangkap fotokopinya, jangan sampai kalian nanti bolak-balik karena itu tuh jauh dari tempat fotokopian.
lebih baik dipersiapin aja semuanya gitu. Oke, kayaknya pengalaman aku kayak gitu aja sih ngurus BPJS Kesehatan. Dan sedikit saran buat BPJS Kesehatan Salatiga, kalau bisa mungkin form yang harus kita isi ini ditempel dong, contohnya di kaca atau gimana gitu, jadinya kita bisa nyontoh nih mana yang harus diisi, mana yang enggak gitu. Karena kasihan juga kalau misalkan orang udah tua misalkan ya, udah sepuh gitu, dan dia tuh nggak tahu mana yang harus diisi, mana yang enggak gitu. Jadi sarannya tuh ininya ditempel, contoh pengisian formnya ini ditempel ke tembok atau ke kaca gitu. Pelayanan udah bagus, pelayanannya udah, kita tanya juga mbaknya atau petugasnya nggak jutek-jutek amat gitu. Aku pikir itu aja pengalaman ngurus BPJS Kesehatan dari aku. Kalau misalkan ada salah-salah kata, Nevo minta maaf. Terima kasih juga untuk yang sudah ngikutin Nevo, selalu ngeliat Nevo untuk Nevo berkreasi di YouTube channel ini. Kalian yang belum subscribe dan like, silahkan kalian like dan subscribe channel aku. Sekian dulu aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan juga, silahkan jangan segan-segan untuk tulis komentar di bawah. Aku bakalan jawab semua pertanyaan dari kalian. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di review video aku berikutnya. Stay happy, stay fit, and stay positive. Bye.